Oke, selanjutnya presentasi proyek Usuluddin atau Tauhid dari Distansyah. Ya, nanti diperkenalkan lagi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Santai aja, selalu salah tidak apa-apa. Iya. Lanjut. Yuk, tinggal baca juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, sehat walafiat, hangat, mantap. Sekali lagi biar semangat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, sehat walafiat, hangat, mantap. Ya Abi dong. Mati itu. Cik. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Distansyah Zulkarna, kelas 1 intensif, asal Cisarua Bogor. Itu fotonya disensor karena udah ada di sini. Sebagaimana telah Langsung dibaca itu kata pengantar. Sebagaimana kita telah mempelajari ilmu tauhid sebelumnya dan sekarang ya akhir pelajaran karena kemarin sudah ulangan juga, saya akan menyampaikan proyek tauhid. Langsung saja, tidak banyak, itu dalil bukti. Jadi kita itu, tabiat manusia itu selalu ingin tahu, atau bahasa sekarang itu kepo. Nah, kepo ini, si manusia ini kepo kemana aja, apalagi tentang masalah Tuhan, masalah siapa Tuhan kita ya. Nah ini nih yang membingungkan. Kalau kita kalau mau percaya sama Tuhan, terus kita cuma percaya aja gitu, kayak gimana gitu, percaya doang, ngerasa nggak sih? Ngerasa. Misalnya percaya doang sama Allah, tapi nggak ada buktinya. Nah, jadi percaya itu harus pakai bukti. Oke, harus pakai dalil. Oke, mantap. Jangan kalau misalnya orang nanya, Allah tuh gimana sih? Nggak tahu, ditanya kan nggak sesuai dalil kan. Kita cuma percaya sama Tuhan tuh kayak gimana gitu, kayak nggak perfect lah, nggak sempurna. Oke, lanjut. Dalil itu adalah bukti. Kemudian yang kita bisa percaya itu harus menggunakan bukti yang jelas agar percaya kita terhadap Allah semakin kuat dan teguh keyakinan kita kepadanya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, kalau menurut kita bahasa ya, itu dalil menurut bahasa. Iya. Oke, lanjut. Jadi kalau sebagaimana yang saya tadi sampaikan, kalau misalnya kita percaya doang sama Allah, tapi nggak pakai bukti, gimana kalau ditanya sama orang ateis? Masa nggak tahu sama sekali, percaya doang sama Tuhan, gengsi kayak orang lain. Jadi harus pakai bukti. Iya, harus siap. banget. Lanjut. Terus yang kedua, selanjutnya dalil itu terbagi menjadi dua, pertama dalil akli dan kedua dalil nakli.
Ya, tadi ini udah dijelaskan sama Ridho ya. Dalil akli adalah dalil salinan, yaitu dalil yang diambil dari sebuah buku yang sudah ada dari dulu, baik itu dari Al-Quran, dari hadis atau yang lainnya. Kebanyakan dari Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga dari ijma, dari qiyas. Oke, lanjut. Dalil akli, yaitu dalil sesuai pikiran manusia, jadi sesuai pikiran kita. Jadi dalil akli itu dalil yang ada di pikiran kita, keluarkan aja pikiran yang mau disampaikan. Cara menggunakan kedua dalil. Pertama-tama kita harus melihat dalil-dalil yang telah ada dari dulu, dari nakli. Lalu kita memakai sesuai logika pikiran yang kita pakai, dan kita menjelaskan kepada orang sesuai dengan kemampuan pikiran mereka. Oke, mantap. Nah, jadi cara menggunakannya cukup mudah, karena selain mudah, kita bisa melihat dulu dari buku. Wah, ternyata Allah ada nih di surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Ya itulah surah Al-Baqarah. Terus baru kita jelaskan pakai dalil akli. Jadi dan Allah itu, kalau ada Allah, terus siapa yang menciptakan kita? Kan nggak logi, apa nggak masuk akal. Kan begitu. Nah, intinya kalau nakli berarti yang jelas adanya ya. Iya, jelas. Mantap. Nah, terus selain itu juga ada juga contohnya. Kalau kita dalam kegelapan ini, kita pasti membutuhkan obor atau senter atau cahaya lah. Nah, caranya itu dalil akli itu kayak obor atau senter. Nah, dalil akli itu bagai mata kepala kita sendiri. Jadi si senter ini menerangi jalan. Jadi dia nyalin. Nah, mata kita itu sebagai pikirannya. Oh, berarti dia berkesinambungan ya. Iya. Meskipun lanjut. Berikut adalah penjelasan dari menurut buku yang saya baca dan penjelasan saya sendiri. Ya, ditutup. Terus lanjut. Jadi selain dalil, kita juga harus mempelajari hukum-hukum yang ada di dunia ini, di dunia sebelum akhirat. Itu hukum akal, hukum kebiasaan, hukum tabiat dan alam. Pertama, hukum akal. Hukum akal adalah hukum yang masuk akal. Apabila kita menerima suatu keterangan, maka akal kita tentu akan menerima sesuatu yang salah satu pendapat atau keputusan hukum. Hukum yang dimaksud tersebut ada 3. 1. Memberikan dan mempercayainya, wajib akli. 2. Mengingkari dan tidak mau mempercayainya, mustahil akli. 3. Memungkinkan, boleh jadi iya atau boleh jadi tidak, jaiz akli. Jadi maksud dari sini tuh hukum akal, hukum yang masuk akal. Jadi misalnya hukum yang masuk akal itu misalnya nih meja. Kalau hukum masuk akalnya itu dipakai nulis, bukan dipakai duduk, bukan apalagi dipakai lempar, itu buat nulis. Kalau meja tuh masuk akal. Nah, itu yang dimaksud hukum yang dimaksud hukum akal. Nah, jadi ini apa maksudnya yang 3 ini? 1. Memberikan dan mempercayainya. Jadi maksudnya itu hukum yang memberikan dan mempercayainya. Jadi contohnya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia udah tetap 2 gitu. Dia udah percaya kalau 1 tambah 1 2. Nah, itu disebutnya wajib akli. Yang kedua, mengingkari dan tidak mau mempercayainya, mustahil akli. Nah, 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Dia kekeh 3. Nah, maksudnya kayak gitu, mustahil akli. Dan nomor 3, memungkinkan atau boleh jadi iya, boleh jadi tidak, bisa akli. Itu maksudnya contohnya 1 tambah 1 itu bisa jadi 1, bisa jadi 2. Jadi dia bingung. Nah, oke, lanjut. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan artinya hukum yang sering sekali kita lihat. Arti dari mustahil adalah sama dengan arti mesti atau mustahil pada akal. Itu hanyalah kepastian kebiasaan. Maka dari itu jelas bahwa hukum kebiasaan tidak sama dengan hukum akal. Jadi hukum kebiasaan itu hukum yang udah terbiasa kita lihat. Jadi hewan habitatnya di
hutan, manusia hidupnya di rumah, kalau nggak ada rumah kehujanan. Atau contoh lainnya kayak sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Gak mungkin kan sungai dari tempat yang terendah ke tempat yang tinggi. Itulah hukum kebiasaan. Terus masih banyak lagi contoh yang lainnya juga. Oke, siap. Lanjut. Hukum alam dan tabiat. Hukum alam dan tabiat berbeda dengan hukum rimba karena alam dan seisinya tersebut disebut hawadits, yaitu sesuatu yang dulunya tidak ada, kemudian tidak ada lagi, atau segala sesuatu yang dulunya diam, kemudian bergerak, kemudian diam lagi. Benda serupa itu namanya benda yang mungkin belaka atau bisa disebut hawadits ya. Salah nulis itu. Hawadits bukan hadis. Lanjut. Jadi hukum alam ini hukum alam dan tabiat. Jadi dia hukumnya tuh, jadi alam tuh nggak, alam di dunia ini ya nggak kekal. Jadi nggak setiap hari ada, nggak setiap zaman ada gitu. Jadi si pohon ini pas kalau udah ditebang udah nggak ada, terus tadi tumbuh lagi ada lagi kan jadinya, terus dia tebang lagi nggak ada lagi. Nah, jadi kayak gitu. Lanjut. Oh, sudah ternyata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu kan. Itu saja yang bisa sampaikan gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.